Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami akan memaparkan presentasi tentang perawatan paliatif pada pasien dengan kanker paru. Ini merupakan paparan kasus dari kelompok kami dengan pasien Tuan A berusia 55 tahun dengan tinggi 160 cm yang bekerja sebagai buruh pabrik yang mengeluh batuk selama 2 minggu terakhir dan kadang disertai darah dan nyeri pada bagian dada. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata dia didiagnosis mengidap kanker paru stadium 4 atau akhir. Dan dokter mengatakan kecil harapan hidup bagi klien. Hal ini disebabkan karena klien memiliki kebiasaan makan tidak teratur dan ia merupakan rokok lebih dari 5 batang per hari dan suka mengonsumsi alkohol. Klien merasa kesal dengan kondisi saat ini dan terlihat tidak bersemangat untuk menjalani hidup. Tujuan pembahasan dalam presentasi ini adalah untuk memahami peran perawat dalam pemberian palliative care pada pasien kanker untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Apa sih yang dimaksud dengan kanker paru? Kanker paru merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya pertumbuhan sel yang tidak terkontrol pada jaringan paru-paru. Sel-sel jaringan pada organ paru-paru ini tumbuh luar biasa cepat secara tidak normal sehingga menyebabkan tumor terbentuk. Sedangkan paru-paru sendiri merupakan organ dalam sistem pernapasan yang membantu menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh. Apa saja etiologi atau penyebab seseorang terkena kanker paru? Yang pertama, sering terpapar polusi udara atau tinggal dan bekerja di tempat yang tercemar zat kimia berbahaya. Yang kedua, asap rokok. Kebanyakan dari kasus kanker paru-paru disebabkan oleh rokok. Rokok mengandung 60 zat beracun yang berbeda sehingga menyebabkan kanker. Zat beracun itu sering disebut dengan zat karsinogenik. Yang ketiga, faktor keturunan, yaitu memiliki anggota keluarga yang juga mengidap kanker paru-paru. Dan yang keempat, pernah menjalani radioterapi. Selanjutnya, apa sih manifestasi klinis atau gejala kanker paru? Yang pertama, batuk kronis, yaitu batuk yang bertambah parah dan tak kunjung sembuh. Yang kedua, batuk mengeluarkan darah. Yang ketiga, kesulitan bernapas seperti sesak napas atau nyeri dada yang tidak kunjung hilang. Yang keempat, penurunan berat badan tanpa sebab. Nah, jika teman-teman mengalami gejala seperti yang disebutkan tadi, segeralah menemui dokter. Selanjutnya, apa saja farmakologi atau pengobatan kanker paru? Yang pertama, operasi untuk membuang tumor dan beberapa kelenjar getah bening. Yang kedua, kemoterapi untuk memperkecil dan membunuh sel kanker. Dan yang ketiga, radioterapi yang ditargetkan untuk menghambat penyebaran dan pertumbuhan sel kanker. Selanjutnya, apa sih perawatan paliatif itu? Perawatan paliatif adalah pelayanan terhadap pasien yang penyakitnya sudah tidak bereaksi terhadap pengobatan secara kuratif atau sudah tidak dapat disembuhkan dengan pengobatan secara medis. Perawatan paliatif ini merupakan perawatan yang berkonsentrasi untuk mengurangi keparahan gejala penyakit daripada berusaha untuk menghentikan dan menunda perkembangan dari penyakit itu sendiri, juga memberikan penyembuhan. Tujuan dari perawatan paliatif ini untuk mengurangi penderitaan pasien, meningkatkan kualitas hidup pasien yang menghadapi penyakit serius atau kompleks, juga memberikan dukungan support kepada keluarga pasien. Meskipun pada akhirnya pasien akan meninggal dunia, namun yang terpenting sebelum meninggal, pasien sudah siap secara psikologis maupun spiritual, dan juga pasien tidak stres saat menghadapi penyakit yang dideritanya. Dasar pelayanan paliatif menurut WHO adalah meningkatkan kualitas hidup dan menganggap kematian sebagai proses yang normal, tidak mempercepat atau menunda kematian, menghilangkan nyeri dan keluhan lain yang mengganggu, menjaga keseimbangan psikologis dan spiritual, berusaha agar penderita tetap aktif sampai akhir hayat, berusaha membantu mengatasi suasana duka cita pada keluarga. Peaceful end of life. Pertama, bebas dari rasa sakit dan nyeri, merasakan kenyamanan, merasakan dihargai, merasakan kedamaian dan kedekatan dengan keluarga. Beberapa faktor kasus paliatif di Indonesia: usia harapan hidup meningkat, jumlah pasien kanker meningkat, jumlah penyakit motor neuron dan penyakit degeneratif syaraf meningkat, pasien HIV/AIDS meningkat. Asuhan perawatan paliatif dapat meredakan rasa sakit dan gejala-gejala sulit yang dialami klien seperti nyeri dada saat bernafas, meredakan nyeri yang hebat, mengurangi kelemahan dan kelelahan, serta meningkatkan nafsu makan.
Perawatan paliatif juga menyediakan dukungan emosional, sosial, dan spiritual seperti 1. Membantu memahami penyakit dan pilihan perawatan yang ada. 2. Membantu membuat keputusan terkait dengan perawatan medis untuk pasien. 3. Membantu mengelola stres yang muncul dalam menghadapi suatu penyakit. 4. Menangani masalah depresi, kecemasan, dan kesedihan. Dan 5. Melibatkan keluarga dalam pengobatan. Kesimpulannya, perawatan paliatif membantu pasien untuk meningkatkan aspek fisik, psikososial, dan spiritual, sehingga pasien dapat meraih ketujuan mereka hingga akhir hayatnya. Tujuannya untuk memberi kesepakatan, mengucapkan selamat tinggal, keikhlasan, menemukan arti dan nilai diri dari kehidupan dan kematian, serta memperbaiki hubungan. Ini merupakan perawatan yang mengedepankan peningkatan kenyamanan dan kualitas kehidupan individu yang sedang menghadapi penyakit serius. Hasil akhir dari perawatan tersebut adalah memberi pertolongan dari gejala-gejala yang tidak mengenakan, mengurangi rasa sakit, serta meningkatkan kualitas hidup. Merupakan peningkatan kualitas pada perawatan paliatif. Pertama, menjamin pelayanan paliatif pada institusi Pasienkes. Kedua, mendorong sistem pembiayaan kesehatan bagi program paliatif. Ketiga, menyiapkan tenaga profesional pada program paliatif. Keempat, menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam program paliatif. Kelima, mendorong dan memfasilitasi pengembangan potensi pada masyarakat tentang program paliatif. Dan keenam, menjamin aksesibilitas masyarakat terhadap program paliatif yang berkualitas melalui peningkatan sumber daya manusia. Ikut anggota kelompok kami, yang pertama Salma Rizka Dewi, yang kedua Wilda Nurafika, yang ketiga Zahra Kernisa, beserta guru kami Ibu Nurse Ainun Badria Eskep. Sekian penjelasan tentang perawatan paliatif, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.